Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar peserta didik sekalian? Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya tambahan kesehatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita untuk mata pelajaran pengelolaan mais. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang pernah kita sama-sama lihat, sama-sama maknai pada materi pertemuan yang membahas mengenai bagaimana pengelolaan mais itu dan bagaimana sebenarnya produk dari mais itu sendiri. Saya berterima kasih atas tugas mandiri dan tugas kelompok yang Anda telah selesaikan, yang mana saya mencoba menemukan dari Anda masing-masing sejauh mana pemahaman Anda mengenai industri mais, ya, terkhusus memahami mengenai konsep-konsep dasar dari mais sebagai sebuah bagian dari industri pariwisata. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kembali dan mengingatkan Anda kembali materi yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai mais. Saya akan memberikan pemahaman yang lebih mendasar sebagai bagian dari tahapan elaborasi saya atau penjelasan lebih lanjut dari saya mengenai materi ini. Industri mais yang merupakan sebuah industri di bidang pariwisata yang saat ini sangat berkembang, yang tentunya di dalam masa pandemi ini juga mengalami goncangan dalam artian tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Memaknai mais bagi Anda di kelas 11 ini yang merupakan mata pelajaran baru yang belum Anda dapatkan di kelas 10 yang lalu, maka saya memulai dengan pemahaman Anda mengenai industri mais itu sendiri. Mais itu adalah akronim. Kepanjangan dari mais itu adalah Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition. Ya. Jadi kata mais itu akronim dari masing-masing hurufnya. M itu adalah meeting, I adalah insentif, C adalah conference, dan E adalah exhibition. Industri ini berkembang seiring dengan kebutuhan manusia, baik sebagai individu maupun kebutuhan manusia sebagai kelompok, dalam hal ini kelompok dalam konteks kelompok masyarakat, ataupun kelompok dalam lingkup merupakan perusahaan ataupun organisasi, bahkan lembaga negara. Mais ini tidak dapat dipungkiri memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Kenapa demikian? Kalau Anda melihat misalkan jikalau ada pertemuan-pertemuan atau meeting ataupun ada pameran yang Anda lihat, yang sering Anda lihat di Makassar ini, tentu Anda melihat bahwa ternyata banyak pihak yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Misalkan pertemuan tersebut diadakan di Celebes Convention Center atau Triple C yang ada di Tanjung Bunga sana. Maka tidak hanya pengelola Triple C atau Celebes Convention Center saja yang tentu akan mendapatkan manfaat dan pendapatan dari kegiatan ini. Banyak pihak yang Anda bisa lihat di sana. Pihak yang berhubungan dengan pengelolaan perparkiran, pihak yang berhubungan dengan pengelolaan penataan ruangan, baik ruangan di bagian dalam Triple C maupun ruangan bagian luar. Belum lagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kalau Anda melihat banyak sekali banner ataupun poster ataupun informasi-informasi yang dipasang baik di luar maupun di dalam ruang pameran, tentu itu berimplikasi atau berdampak kepada pendapatan dari pihak-pihak tertentu tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa mais itu akan memberikan atau mendorong perekonomian bagi suatu wilayah yang secara
kewilayahan sebagai sebuah negara tentu akan memberikan dampak kepada negara itu. Baik itu adalah event ataupun kegiatan atau perhelatan yang dilakukan dalam lingkup lokal, dalam lingkup provinsi, dalam lingkup nasional, ataupun dalam bentuk lingkup regional. Di sini bisa Anda melihat bahwa banyak sarana prasarana yang terlibat, mulai dari akses udara, jalan, kereta api, convention, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Indonesia itu diperhitungkan sebagai negara MAIS. Oleh karena itu, Anda sebagai sumber daya manusia di bidang pariwisata diberikan pemahaman mengenai pengelola MAIS dalam upaya kita untuk menyiapkan sumber daya manusia mengelola kegiatan-kegiatan berhubungan dengan MAIS ini. Alhamdulillah di negara kita tidak hanya event nasional yang sering dilakukan, event internasional pun ataupun kegiatan internasional pun sering dilakukan. Misalnya Anda mungkin pernah membaca informasi ada namanya IMF, ya, pertemuan IMF, International Monetary Fund, yaitu di mana lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan sedunia datang ke Bali. Ada WTM, World Travel Mart di Jakarta. Dan tentu banyak lagi event-event internasional yang diadakan. Baik itu event bersifat ekonomi, sosial, budaya, kenegaraan, maupun yang berhubungan dengan keolahragaan. Sehingga apa yang perlu kita pahami bahwa konsekuensi dengan adanya itu, maka MAIS juga akan mendorong pengembangan wisata kita. Karena ketika orang melakukan pertemuan, orang melakukan pameran, ya, orang melakukan konvensi, orang melakukan insentif, tentu komponen-komponen pariwisata juga akan dilirik oleh mereka. Yang ada yang ingin menikmati di saat sela-sela pertemuannya atau sebelum pertemuannya mau mengunjungi pantai, gunung, ataupun tempat-tempat wisata lainnya. Ini akan berimplikasi atau berdampak kepada perekonomian, mulai perekonomian tingkat kecil, ya, atau biasa disebut dengan UMKM, tingkat menengah, sampai dengan perekonomian yang merupakan perekonomian memiliki skala yang besar. Mulai dari yang namanya pedagang di tempat wisata, pengelola akomodasi, pengelola restoran, penjual di souvenir shop, ya, pemandu wisata, transportasi, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mendorong bahwa jumlah kunjungan wisatawan itu tidak menurun secara drastis. Maksudnya, kan kunjungan wisatawan itu secara umum berada pada bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan tertentu karena orang berlibur, masa liburan dia pakai. Tapi di masa-masa non-liburan itu, maka diadakanlah event MAIS, misalnya insentif. Insentif itu perjalanan yang dikelola oleh perusahaan atau lembaga-lembaga tertentu kepada karyawan atau stafnya. Itu biasanya dilakukan di waktu-waktu yang disebut dengan low season, waktu di mana kunjungan wisata tidak terlalu banyak, sehingga menjaga kelangsungan hidup seluruh komponen-komponen pariwisata. Selanjutnya perlu Anda pahami bahwa MAIS itu juga diatur oleh pemerintah kita. Banyak peraturan pemerintah, terutama peraturan Menteri Pariwisata yang berhubungan dengan usaha ini. Sehingga perlu kita pahami bahwa MAIS itu merupakan sebuah aktivitas yang begitu kompleks, ya. Sehingga ada beberapa pihak yang memberikan pemahaman definisi mengenai MAIS, misalnya Pendit ini orang yang banyak menulis di bidang pariwisata menyatakan MAIS itu adalah wisata konvensi dengan batasan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, pameran, merupakan usaha kegiatan memberikan jasa cendekiawan dan sebagainya. Cendekiawan artinya memberikan jasa kepada orang-orang yang ingin mengembangkan keilmuannya. Sedangkan Kesru mengatakan MAIS itu adalah kegiatan kepariwisataan yang aktivitasnya perpaduan antara leisure dan bisnis, antara mencari kesenangan dengan usaha bisnis. Ya, biasa dilakukan secara berkelompok, ya, dalam bentuk meeting, pertemuan, insentif travel, perjalanan insentif. Ya, apa itu perjalanan insentif? Perjalanan yang dikelola oleh lembaga atau perusahaan tertentu yang disiapkan untuk karyawan atau stafnya atau anggotanya, yang mana pembiayaannya ditanggung oleh lembaga atau kelompok atau organisasi tersebut. Jadi bukan menjadi beban masing-masing pesertanya.
ada konvensi, ada kongres, konferensi, dan sebagainya. Dilihat dari fungsi dan manfaatnya, maka peranan MICE itu memberikan fungsi pertama, MICE itu menarik wisatawan, artinya karena adanya peserta di bidang meeting, pertemuan, insentif, perjalanan insentif, convention atau konvensi, dan exhibition atau pameran, maka wisatawan baik domestik maupun internasional tentu bertambah. Ya. Karena mereka akan datang sebelum kegiatan, kemudian pada saat kegiatan, dan terkadang penutupan kegiatannya selesai, mereka masih mau tinggal di daerah tersebut. Tentu yang kedua adalah ada perputaran uang yang begitu besar, ya, karena tidak hanya pembelanjaan dari organisasi yang melaksanakan kegiatan MICE tersebut, tetapi secara individu orang-orang biasanya datang, mereka punya kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan dalam hal membawa sesuatu kembali ke negara asalnya atau ke tempat asalnya. Yang ketiga, melalui MICE ini tujuan wisata, destinasi wisatanya itu lebih cepat berkembang. Kenapa? Karena ada kegiatan yang memerlukan sarana prasarana itu. Karena adanya kepentingan itu tentu pemerintah mendorong ke sana, karena kalau itu berjalan akan memberikan namanya dampak yang banyak kepada masyarakat, atau biasa disebut istilah ekonominya multiplier effect, ya, dampak yang banyak artinya tidak hanya satu sisi kepada masyarakat setempat. Kemudian manfaatnya MICE itu adalah memberikan manfaat tentunya kepada perkembangan pariwisata itu sendiri, kemudian pendapatan kepada pihak terkait, kemudian menjaga agar tidak ada lagi namanya musim-musim di mana kurang kunjungan karena dipergunakan untuk pertemuan MICE, ya. Dan tentu ada pembelajaran pribadi serta aktivitas ekonomi lainnya. Peranan MICE itu disampaikan di sini bahwa 40% dari total penjualan di hotel adalah berasal dari MICE. Karena kalau kita lihat sebenarnya hotel-hotel itu lebih banyak sekarang ini mengelola kegiatan-kegiatan karena dampaknya bagus. Kegiatan itu orang datang, orang menginap, orang butuh makan minum, orang menggunakan fasilitas sehingga menguntungkan juga bagi industri perhotelan. Ya. Kemudian dalam hubungannya dengan destinasi MICE atau tujuan MICE, ya anggaplah kita menyebut Makassar sebagai salah satu destinasi MICE, tentu akan ada perbaikan dari segi aksesibilitas MICE, ya, kemudahan pencapaian, bandara diperbaiki, terminal diperbaiki, ya, pusat-pusat transportasi juga diperbaiki, ya. Tentu juga akan berdampak kepada biaya penerbangan, ya. Biaya penerbangan ini kalau banyak teori ekonominya, kalau banyak permintaan, orang bisa menjual, perusahaan penerbangan bisa menawarkan dalam bentuk banyak, tentu harga juga akan semakin bersaing dan istilahnya reasonable, dapat dicapai atau dapat dibayar oleh pelanggan. Tentu jadwal penerbangan juga harus dipertimbangkan, harus semakin banyak frekuensinya, kemudian pelayanan imigrasi dan karantina, serta konektivitas bandara. Demikian pula stasiun, ya. Kalau kita ya terminal, ya, terminal bus dan lain sebagainya. Daerah tertentu ada stasiun kereta. Yang kedua, untuk atraksi daya tarik wisatanya juga tentu diperbaiki, ya, tentu diperbaiki. Tidak hanya daya tarik wisata sebagai objek wisata, tetapi daya tarik wisata yang dimaksud di sini juga adalah fasilitas-fasilitas yang berhubungan karena dia menjadi bagian dari pengembangan kepariwisataan. Kapasitasnya atau jumlah daya tampungnya, tata letaknya, ya, tata letaknya seperti ini, dan banyak bentuk yang Anda bisa melihat dalam perkembangan, ya. Ada yang disebut dengan classroom U-shape style berbentuk U, ada yang berbentuk classroom style berbentuk kelas, ada yang V-shape berbentuk huruf V, ya, ada yang E-shape lurus saja orang berhadapan-hadapan, ada theater style seperti nonton di bioskop, ya, ada hollow shape itu ada berbentuk persegi panjang, hollow shape, ya. Tentu suasananya juga diatur, pelayanannya dan tentu keamanannya. Kalau berhubungan dengan fasilitas pameran dan konferensi, maka ada venue pameran, ya, ada kapasitas sedikit, bahkan ada ruang pameran yang bisa berkapasitas sampai ribuan, bahkan puluhan ribu pengunjung. Tata letaknya juga demikian diatur, suasananya dibuat sedemikian baik sehingga nyaman bagi semuanya. Pelayanannya juga demikian serta keamanannya. Kemudian untuk akomodasi, tentu variasi akomodasi juga bertambah. Anda bisa lihat misalnya ada hotel yang berada di tengah-tengah pusat-pusat perbelanjaan, ya, di tengah kota ada city hotel, kemudian ada kota yang berada di
jauh dari hiruk pikuk disebut dengan residential hotel, ya ada resort hotel atau di area pegunungan atau di pinggir pantai, ada juga berbentuk hotel, ada juga conventional hotel. Kapasitasnya tentu juga ditambah, harganya bervariasi, kualitas pelayanannya akan lebih baik, dan keamanannya juga dijaga. Selain itu tempat menarik diperlukan tidak hanya objek wisata, tapi juga pusat perbelanjaan, restoran, tempat hiburan, baik itu hiburan daya tarik wisata alam, wisata budaya buatan manusia, kemudian tempat rekreasi, ya, dan peluang-peluang bisnis yang memungkinkan. Lalu ada namanya amenitas. Amenitas ini penunjang kemudahan bagi wisatawan, misalnya infrastruktur jalan, ya, dukungan kepolisian, pusat informasi wisata, ada rumah sakit, ada money changer, perbankan, ada sistem informasi. Ada layanan pengiriman barang, karena mungkin saja ada barang-barang yang mau dikirim, terutama untuk pameran. Ada transportasi, ya, kemudian juga ada dukungan ramah tamahnya masyarakat setempat, kemudian tersedianya informasi dan pertunjukan kebudayaan lokal, dan tentu ada standar harga yang baik. Kemudian ini juga perlu ada citra destinasi. Kalau perlu dijaga di usaha MICE ini adalah citra destinasi itu pertama adalah keamanan, ya, benar-benar penting ini. Kemudian pengalaman destinasi artinya kita harus memperbanyak event-event itu supaya kita menjadi berpengalaman mengelola kegiatan-kegiatan. Reputasi artinya nama kita sudah dipertimbangkan oleh orang lain atau oleh pelanggan kita atau oleh klien kita. Kemudian kondisi ekonomi setempat juga terjaga, kebersihannya apalagi, kemudian risiko yang terjadi, ya. Misalnya harus dijaga, jangan sampai gara-gara adanya pemogokan, adanya orang-orang berhenti bekerja, kemudian ada kejadian-kejadian bencana alam, itu juga bisa harus dipertimbangkan. Dan terakhir adalah pemasarannya, ada cara kita menginformasikannya. Hubungannya dengan tenaga kerja MICE, perlu kita pahami bahwa MICE ini kalau orang-orang sumber daya manusia yang dikelola nanti akan menjadi namanya PCO, Professional Conference Organization, POO, Professional Exhibition Organizer, DMC, Destination Management Company, atau EO, Event Organizer. Ini istilah-istilahnya, ya. Anda bisa baca lebih lanjut nanti. Kemudian tentu ada juga pemandu wisata, ada jasa percetakan, jasa boga, keraton. Jadi profesional itu banyak sekali terkait. Nah, selain itu ada dukungan stakeholder atau pihak-pihak terkait seperti asosiasi profesi dan industri, destination marketing organization, pemerintah daerah, ya. Sehingga dengan semua itu kita sudah memahami bahwa ternyata pengelolaan MICE itu bukan pengelolaan yang sederhana, dia kompleks, ya, karena kompleksnya tentu dampaknya akan banyak menguntungkan bagi negara kita. Kembali kepada MICE itu sendiri, saya sudah sampaikan di awal, M-nya itu adalah meeting atau pertemuan, ya. Contoh pertemuannya ada seminar, ada diskusi, ada musyawarah, dasar ASEAN, ada workshop, nanti Anda bisa baca perbedaan-perbedaannya. Kemudian insentif itu perjalanan yang itu dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian pesertanya itu tidak dibebani karena mereka diberikan semacam penghargaan lah atas kerjanya di perusahaan atau organisasi itu, sehingga diberikan perjalanan wisata. Bentuknya bisa dalam bentuk outbound, bisa dalam bentuk outing, bisa dalam bentuk gathering, ya. Lalu ada konvensi atau konferensi, itu biasa dilakukan, bisa konferensi yang dilakukan oleh negara, oleh organisasi, ataupun oleh asosiasi-asosiasi. Dan terakhir, E-nya itu adalah exhibition atau pameran, baik yang berlingkup lokal, nasional, dan internasional. Saya kira itulah yang ingin saya sampaikan sebagai pembahasan. Moga-moga pembahasan ini, penjelasan saya semakin memperkuat informasi Anda pada pertemuan 2 yang lalu mengenai bagaimana MICE tersebut Anda pahami. Ini penting sekali di awal-awal pertemuan. Kalau Anda memahami MICE, ya, mulai dari definisi akronimnya Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Kemudian tadi saya sampaikan mengenai bagaimana fungsi, peranan, kemudian aspek-aspek sampai dengan citra dari MICE yang harus dijaga, Anda pahami, serta sumber daya manusia yang terkait, serta penambahannya, maka memudahkan Anda untuk mempelajari tahapan-tahapan selanjutnya dari pembelajaran MICE kita. Demikian, jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Anda bertanya melalui grup WA kita ataupun melalui Google Classroom kita agar Anda semakin memahami hal-hal ini.
Untuk pertemuan hari ini silakan Anda melihat kembali materi tersebut, kemudian mendengarkan penjelasan saya ini. Jika ada hal yang ingin dipertanyakan, silakan dalam jangka waktu pembelajaran kita pada hari Kamis hari ini. Demikian, terima kasih. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, selalu menggunakan masker, dan jangan berkumpul jikalau tidak diperlukan, dalam artian dalam jumlah yang besar pun jangan. Kita tetap menjaga protokol kesehatan, mudah-mudahan segera kita bisa melewati masa-masa pandemi ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat, salam pariwisata. SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih.